Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang Yusuf, dan minggu depan juga bicara soal Yusuf. Kalau minggu kemarin kita bicara soal Yakub, kita akan belajar kunci keberhasilan Yusuf. Kalau minggu pertama kunci keberhasilan dari Kejadian pasal 11, kita akan melihat kunci keberhasilan Yusuf dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpiku yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuat atas kami? Jadi makin bencilah mereka, maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf memiliki mimpi, yaitu sebuah cita-cita. Ia bisa berhasil karena yang pertama, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Memiliki apa? Misi dan visi yang jelas. Saudara-saudara, kita pun juga tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini, bahkan dalam kehidupan kekal pun kita juga tidak akan pernah berhasil kalau visi dan mimpi, visi dan misi kita tidak jelas. Saudara, visi itu adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehausan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu visi. Sedang misi itu sendiri memiliki arti sebagai peruntusan tugas atau kegiatan, sehingga dapat kita lihat bahwa misi adalah sesuatu yang dilakukan dalam pengertian umum. Dari misi itu ada langkah-langkah, tahap-tahap yang sesuai akan visi yang ditetapkan. Itu misi. Jadi kita semua yang hadir di sini, baik jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak muda, ya, orang tua, semua harus memiliki visi. Visi itu mesti harus kita miliki, dan kita mesti lebih kuat untuk memiliki visi itu. Allah sendiri memiliki visi untuk menyelamatkan manusia setelah jatuh dalam dosa. Visinya, keturunanmu akan meremukkan kepala ular, yaitu meremukkan dosa, dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Itu visi yang Allah telah tetapkan, visi yang telah dipatok. Maka misinya Allah apa? Misinya Allah memanggil Abraham. Dari Abraham dia menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, dan Esau, Yakub menurunkan Ruben, sehingga lagi Yuda, Ishak menurunkan Asarlan bin Yamin, dan Yusuf dan Benyamin.
menjadi 12 suku Israel. Di dalam suku Israel Yehuda itu turunan yang namanya Yesus Kristus. Visi yang Allah tentukan itu ada misinya, ada tindakan langkah-langkah yang Tuhan tetapkan. Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini menyelamatkan manusia. Itu visi yang jelas. Makanya kalau ditanya kenapa Yesus tidak menikah, karena memang Yesus datang untuk mati di kayu salib umur 33,5 tahun. Jadi sangat tidak pandai kalau ada tokoh agama lain mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menikah. Dan saya kira ini salah satu pelecehan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang untuk mati di kayu salib. Itu visi yang jelas. Itu visi itu dilakukan. Sehingga ketika dia digoda iblis, Matius pasal 4, ketika dia ditarik sama si Petrus berkata, doaku supaya Tuhan tidak disalib. Nyala engkau telah nyala iblis, engkau memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah. Saat ditarik Getsemani dia bergumul, hampir mati rasanya. Mengapa orang-orang yang pada zaman Nero itu dituduh membakar Roma, kemudian orang-orang itu diikat, disiram pada gala-gala atau dibakar di Taman Nero. Orang-orang tersebut dilempar di gua, semua orang tepuk tangan, dicabik-cabik. Mereka tidak takut. Kenapa Yesus sendiri takut? Karena Yesus tahu akan apa yang terjadi, begitu dahsyatnya. Tapi Yesus tahu visi yang ditetapkan Bapa harus dilakukan. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bukan sebuah kekalahan, tetapi kematian Yesus di kayu salib itu merupakan sebuah kemenangan. Sampai ketika dia disalib, kalau engkau anak Allah turun dari salib itu, dan Tuhan tidak mau, karena memang Tuhan datang untuk memberikan visi, menjalankan visi itu. Seorang pemain bola visinya harus masukkan bola ke gol lawan. Misinya apa? Oper kanan, oper kiri, gelandang kanan, gelandang kiri, jalan, semua kerja. Itu misi. Jadi ada visi dan ada misi. Kalau ada visi tidak ada misi, itu sebuah impian kosong. Tetapi kalau punya misi tetapi tidak ada visi, itu sesuatu yang nggak jelas. Kalau hanya bola itu digiling ke kanan ke kiri tidak masuk ke gol, itu kosong, tidak ada artinya. Itu capek. Jadi anak muda itu harus punya visi yang jelas. Mau jadi apa saya 5 tahun 10 tahun yang akan datang? Bapak saya masih hidup enggak ya? 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Visi harus jelas. Kalau visi itu harus sudah jelas saudara, maka kita arahnya itu jelas. Hidup itu arahnya harus jelas. Poinnya, langkah-langkah itu jelas. Oh, saya menikah tahun sekian, anak sekian, jalan sekian, umur saya sekian. Pandangan itu harus bijaksana, bukan bijak ini. Mumpung banyak duit terus senang-senang. Saya kadang-kadang lihat orang-orang yang nggak punya visi yang jelas. Ada orang-orang malam jadi siang, siang jadi malam. Saya memang paling tidak bisa, kurang tidur, ya, kurang tidur. Kalau ronda itu saya udah bilang, saya ronda 2 jam aja ya, 3 jam. Ya Pak Guru saya tahu. Ya jam 10 saya mau ronda, jam setengah 1 gitu. Ya muter, masuk ke dalam, saya pulang. Ya.
Tapi ada yang ngobrol sampai pagi setiap hari, heran saya. Waktu-waktu itu 1 detik saja itu sangat berharga. 1 detik saja sangat berharga. Seorang pelari, kalau dia terlambat 1 detik saja, dia akan kalah. Dan hidup ini dalam sebuah pertandingan, saudara yang dikasih Tuhan. Setiap orang harus memiliki visi dalam kehidupan masing-masing. Sebab Tuhan memberikan hikmat untuk memiliki kemampuan membaca dan mengenal dirinya sendiri serta lingkungan. Kalau ada orang yang ibunya meninggal karena dia sakit kanker, makanya dia berpikir, satu kali saya akan jadi dokter, ahli, spesialis kanker, bekerja untuk bisa menolong orang lain. Itu visinya. Dan itu jadi, saudara, kita harus memiliki visi. Gereja harus memiliki visi. Gereja tidak hanya sebatas keluar masuk gereja, kumpul hari Minggu langsung bubar besok datang lagi. Kita mestinya bukan sebatas itu. Makanya kita punya visi bahwa mempersiapkan jemaat yang berkualitas untuk memasuki kerajaan Allah. Kan percuma kita datang kebaktian, saya sebagai gembala jemaat, hamba Tuhan, khotbah sedemikian rupa, toh akhirnya dalam titik berkata, aku tidak mengenal engkau. Celakalah kita. Makanya kita harus berkualitas, yang saya katakan minggu pertama. Orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga itu orang-orang yang berkualitas. Berkualitas bukan karena menyandang gelar doktornya 3, S2-nya 4, S1-nya 5. Bukan itu kualitas dunia, tetapi kualitas Allah, kesabaran, ketulusan, kesungguhan, pengorbanan, penyangkalan diri tingkatnya udah tinggi. Kita ini semua memiliki penyangkalan diri, tetapi tingkat penyangkalan diri kita ini berapa persen? Kita ini punya kesabaran, kesabaran kita itu berapa persen? Kita semua memiliki kasih, tetapi berapa persen kasih kita? Kita memiliki antusias, semangat, gairah beribadah, rindu mencari Tuhan, tetapi berapa persen kita memiliki antusias, semangat kita untuk kita itu beribadah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka kita mesti harus berkualitas. Makanya pembicara-pembicara kita kasih tema 1 bulan sebelumnya nanti khotbah tanggal sekian. Apakah saya tidak punya kenalan baik pendeta? Banyak punya kenalan pendeta. Tapi pengkhotbah kita sudah punya kualitas. Ya, punya kualitas. Kalau mau eksegesis, langkah-langkah homiletik ada. Saya punya hak untuk meminta setiap orang khotbah. Saudara-saudara, tetapi khotbah itu nothing, kosong kalau khotbah itu tidak dilakukan. Makanya kalau saya ditanya, Pak, kenapa tetap di bed? Saya tanya, lebih baik kita tinggal dalam kebenaran daripada kita hanya sebatas dan berbicara soal kebenaran. Lebih baik kita tinggal hidup dalam kebenaran daripada sebatas kita mendengar dan membicarakan atau mengkhotbahkan suara kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gereja harus berkualitas, visi harus jelas. Anak-anak muda dengerin khotbah pagi ini, you punya visi. Visi kita memang berbeda-beda. Orang tua yang mau menyekolahkan anak bisa langsung anak saya harus sekolah dari SD Nahu. Mesti harus begitu. Jangan nanti terserah Tuhan cukupi. Kalau ada yang ditabung, kenapa nggak nabung?
Saudara-saudara, visi kita memang hikmat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita menentukan visi kita masing-masing. Tapi ada satu visi, ada suatu visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu kerajaan Allah. Apa? Kerajaan Allah. Itu visi kita. Di tengah-tengah kita punya visi, kita pengen punya rumah ini, punya kontrakan ini, anak kuliah, saya mau ngawinin anak saya. Itu program-program dalam hidup kita, itu mesti harus kita lakukan. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus punya visi untuk kerajaan Allah. Maka dikatakan dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dikatakan dalam King James, where there is no vision. Kalau tidak ada visi, ya, tidak ada visi. Kalau tidak ada visi itu diterjemahkan dalam King James diterjemahkan visi. Kalau dalam perjanjian baru diterjemahkan wahyu. Tujuan mesti harus kita patok. Si Yusuf ini kan visinya menjadi raja. Nah, perlu ceritakan lagi. Visi itu ditaruh Tuhan, diletakkan Tuhan untuk ia lakukan. Mestinya harus visi itu diberikan, jelas dia harus lakukan itu. Yang kedua, saudara, punya visi dan misi yang jelas. Hidup nggak boleh ngawur. Tuhan aja nggak ngawur kok hidup ini. Tuhan aja nggak ngawur dalam hidup ini. Apalagi kita yang punya keterbatasan. Kita sudah atur sedemikian rupa, ya, kadang-kadang bisa jatuh. Kalau menurut Kejadian pasal 37 tadi, saudara, ayat yang ke-14, yaitu ketaatan kepada orang tua. Yusuf itu kan dibenci saudara-saudaranya karena bajunya selalu baik, ya. Apa itu kasih yang tidak merata? Yakub, Yusuf, ya, Yakub kan mengasihi Yusuf itu. Kasih yang tidak merata dapat menimbulkan kebencian. Makanya kita orang-orang tua kasih harus merata. Kita oma, kita punya cucu, usahakan kasih itu merata. Jangan mengasihi satu dan tidak mengasihi yang lain. Dan saya melihat itu ada orang anaknya yang agak sedikit cacat dijadikan pembantu, sehingga anaknya stres dan meninggal. Kasih yang tidak merata menimbulkan saudara-saudara Yusuf itu benci. Ditambah Yusuf ngomong tentang visinya menjadi raja, tambah benci. Kebencian yang bertumbuh-tumbuh, saudara. Ini out of context dulu, tapi Tuhan gerakan saya bicara. Kebencian yang bertumbuh-tumbuh, ketidaksenangan yang bertumbuh-tumbuh, itu bisa membuat orang bertindak irasional. Sampai dia menjual Yusuf, membuang Yusuf ke sumur dan dijual ke Khalifah Ismail, kemudian ke Potifar. Itu karena dalam satu kebencian. Maka Tuhan katakan orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Sebab kebencian itu adalah akar pembunuhan. Saya tidak akan membunuh, Pak, tapi dengan kita menggosipkan orang itu sudah membunuh karakter seseorang, dan kita nggak sadar ini, ya, membunuh karakter seseorang. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara-saudaranya itu pergi
Maka Israel, yaitu Yakub, berkata, tolong bawa makanan ini kepada saudara-saudara. Awal dia menjadi raja di Mesir itu, embrionya awalnya itu dia taat sama orang tua. Makanya ketaatan orang tua itu diberikan hukum yang pertama. Hukum yang pertama dalam arti hukum sesama manusia. Kan satu, jangan ada pada melalui di hadapanku, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Ingat apa itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan kuduskan hari Sabat. Sudah kasihlah sesamamu manusia, mengasihi Allah dalam Matius 22 ayat 37. Tetapi hukum yang kedua, ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius 22 ayat yang ke-40 itu. Pertama, hormatilah ayah ibumu. Saudara, orang tua adalah ayah dan ibu itu, khususnya orang tua di sini dalam arti orang tua kamu, itu yang memberikan kehidupan, representatif daripada Allah sendiri, wakilnya Allah. Sebab melalui orang tua itu anak mendapatkan kehidupan apapun keadaan orang tua itu mengalir. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berhasil sekaya-kayanya kita mesti harus menghormati, menghargai orang. Ya, suami, istri mestinya juga harus menghormati mertua. Anggap mertua itu orang tua kandung. Sebab dengan mertua itu punya istri atau punya suami. Ketaatan adalah ketertundukan kepada seorang atau lembaga. Orang tua adalah representatif dari Allah karena olehnya setiap orang memiliki kehidupan. Oleh sebab itu, anak-anak muda, remaja dengerin baik-baik ya. Dulu saya pernah katakan ya, nanti kalau kamu cari pacar, cari teman hidup, salah satunya memang ada yang apa itu, yang prinsip dan tidak prinsip. Ya, yang prinsip itu saling mengasihi, seiman. Yang kedua, ya, seiman itu prinsip, saling mengasihi. Kalau seiman tidak saling mengasihi itu tidak jadi. Saling mengasihi, seiman, kemudian taat sama orang tua. Di situ tulis nasihat orang tua dalam etika. Tapi saya katakan taat sama orang tua, sebab taat orang tua itu akan ada keberhasilan di dalam. Yang tidak prinsip pendidikan, ya, latar belakang suku, latar belakang ekonomi. Nah itu nggak prinsip. Tapi itu juga jadi pertimbangan tentunya ya, tentunya juga jadi pertimbangan. Ya, karakter, ya, karakter itu masuk di seiman tadi itu sebenarnya. Kalau sama-sama seiman, kalau tidak memiliki karakter Kristus tinggal. Karena kalau dia tidak bisa mengampuni, habis itu nanti akan disinggung minggu depan tentang Yusuf tentang mengampuni. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan kepada orang tua merupakan perintah dari Allah. Makanya ya, anak-anak muda itu jangan lihat sekarang ya. Kita tuh udah boleh lihat sekarang ya. Waktu kecil itu ya, kalau kita itu sakit, orang tua itu sibuknya kayak, kalau kita punya anak kecil kayak itu, aduh, pilek saja. Kalau kita kan bisa bersin, tapi kalau bayi nggak bisa bersin. Coba ibu-ibu tanya, gimana itu? Disedot, coba bayangin aja. Kalau bapak-bapak ini kan gitu, tapi ibu-ibu sampai begitu. Wah, apalagi kalau sudah anaknya kecil sakit, bapaknya sakit, sama-sama kolokannya itu. Tapi tidak ada bapak-bapak di sini. Ya, coba ibu tanya itu, anaknya makan tidak habis, siapa yang habisin?
ibunya, maknya itu sama-sama udah makan udah habis, maknya lah yang makan. Betapa repotnya waktu kecil ya, waktu kecil kalau orang ada anak minta Honda, minta motor, nggak dikasih, ibunya dibunuh mainan. Hanya soal warisan, ibunya dituntut di pengadilan, dipolisikan, dipenjarakan. Ketaatan merupakan salah satu misi yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang besar. Awalnya itu karena dia taat. Kalau dia tidak taat sama orang tua, sama bapaknya, dia pergi. Tidak akan jadi dia jadi itu. Kalau nggak Pak, saya di tempat aja dah. Nggak akan jadi. Makanya kan saya kadang-kadang bercanda sama siswa. Apa bedanya enter dan entar? Ya, antar dan enter. Kalau entar itu nanti dulu. Kalau enter ini klik gitu langsung jadi, itu enter, ya kan? Kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan entar, tetapi apa saudara? Enter. Klik jadi itu enter loh. Makanya kalau nanti saudara di kantor itu klik atau ini Pak Pendeta sebagai UMKM. Jadi jangan entar-entar aja. Mengampuni, ya, enter, ya. Jadi, saudara, ketaatan mendatangkan resiko yang besar. Itu harganya itu. Dia sampai dijual itu karena dia taat. Tapi memang itu misinya. Kalau dia tidak dibuang di sini dan dijual ke Kafila dan ke Potifar, dia jadi. Jadi ketaatan itu ada resiko. Ketertumbukan itu ada resiko. Ikut Tuhan itu mesti harus taat. Kalau tidak taat harus ikut Tuhan. Kalau yang bermodalkan saya Kristen terus bangga bisa buka Alkitab dan pintar khotbah dan hafal banyak ayat. Enggak, yang masuk surga itu kan orang-orang teologi saja. Ada orang-orang teologi yang nggak masuk surga juga, ada banyak pendeta yang nggak masuk surga karena hanya tahu ayat tapi tidak mau melakukan. Kan ngeri itu. Betapa ngerinya. Saudara, ketaatan itu ketertumbukan yang mendatangkan risiko yang besar. Kita taat sama Tuhan, ikut Tuhan itu semakin kita tahu itu semakin banyak dituntut. Itu di Lukas pasal 11. Barang siapa mengetahui lebih banyak dituntut, yang sedikit mengetahui lebih sedikit dituntut. Semakin kita banyak berkhotbah, semakin kita banyak tahu firman Tuhan, semakin kita bisa ditunduk. Sebab surga itu, visi kita itu step by step harus kita lakukan. PR kita itu, proses pembelajaran kita itu kan sifatnya long life education. Kehidupan yang terus belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Taat. Kalau di gereja kita semua kelihatan taat, saudara. Cuma ketaatan kita kembali berapa persen? Ketaatan kita dapat terlihat atau tidak. Itu yang pertama tadi, ketaatan kepada orang tua. Jelas ketaatan kepada orang tua di sini, kata orang tua itu kalau menurut pelajaran kelas 3, orang tua adalah bukan hanya ayah dan ibu kandung, tetapi orang tua adalah orang yang lebih tua daripada dia, termasuk opa, oma, termasuk pendeta, termasuk pimpinan kita, itu termasuk orang tua yang bisa kita tuntut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, perlunya penyertaan dalam Tuhan dalam pekerjaan. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya yang kurang Mesir. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia mengerti betul apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di rumah, di luar rumah, atau di dalam gereja, atau di dalam pekerjaan kita. Nanti kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan berkata, aku tahu dengan pasti pekerjaanmu. Kau tidak dingin, kau tidak panas. Jemaat itu dia. Kalau aku akan memuntahkan engkau, jemaat Efesus, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, sudah mulai redup semangat gairah untuk melayani, semangat gairah untuk datang kebaktian, semangat gairah itu untuk berkorban. Karena ada rasa ketidaksukaan itu membuat prosentasenya itu turun, semangat itu. Saudara, penyertaan Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat. Ya. Kalau Tuhan menyertai berarti kita jujur. Kalau kita menyertai, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita nggak sembrono dalam pekerjaan. Saya berkali-kali saya katakan kepada teman-teman guru agama Kristen, karena kan saya guru ketua agama Kristen di Jakarta Timur, juga di Cakung. Jadi berkat, siapkan fasilitas, siapkan perangkat pembelajaran, jangan jadi batu sandungan. Makanya kalau saya libur, waktu saya libur 2 minggu, saya ke TKPP sampai September kayak skripsi begini, tinggal masuk, tinggal tanda tangan. Harus expert, harus kerja profesional, sebab kita disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan itu tidak sembarangan, tidak datang seenak jidatnya jam 8, masuk setengah 9 baru datang. Pak, itu gimana? Anak bapak itu datang selalu terlambat, pulang belakangan, udah bareng dia duluan. Seenaknya jadi orang jadi batu sandungan. Pak, bagaimana itu Pak? Itu begitu gampang tersinggung Pak, gampang marah Pak. Katanya dia sekarang keluar. Penyertaan Tuhan itu memberikan kedisiplinan kita. Itu dalam kisah dalam 2 Timotius pasal yang kedua itu ayat 6 dan 7. Allah memberikan kepadamu roh yang memberikan keberanian, ketertiban. Jadi kalau melibatkan Tuhan harus jujur, harus hidup berbenar. Kalau enggak, aduh. Makanya ketika saya mendengar pendeta itu dipenjara karena korupsi, saya nggak mau. Besok saya doakan aja. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan membuat kita sabar tekun. Yusuf di penjara itu bertahun-tahun ketika dia menebak tukang pembawa minuman dan anggur. Sabar. Hidup ini gak semudah membalik tangan. Ada orang membuat kita emosi, membuat kita marah. Orang-orang di lingkungan kita membuat kita itu temperamental, bisa. Tetapi kesabaran Yusuf dan kesabaran ketekunan itu bukti dari penyertaan Tuhan. Kalau orang mau disertai Tuhan, dia nggak sabar. Lanjut, makanya dalam emotional counting, dalam buku emosional itu, keberhasilan kita 80% ditentukan oleh emosi kita, emosional kita. Dengan emosional dia bisa berinteraksi, dia mau belajar. Dengan emosional yang itu memiliki tingkat emosional yang tinggi, dia bisa rendah hati. Kalau intelek itu hanya 20%, itu menurut buku emosional content Daniel, saya baca di bahasa. Orang yang bisa diatur itu orang sabar, tekun. Ketekunan itu termasuk emosional content kita. Orang nggak tekun, pindah sono, pindah sini, pindah sono, pindah sini. Saudara, saya tahun 86 itu sudah ditawarin dari pendeta, udah kamu jadi pendeta saja, hidup daripada pegawai negeri. Tapi kalau saya nggak takut, saya nggak punya tempat ini, saya nggak punya tempat di mana-mana. Saya takut, belum gaji 44,
tinggal di Bekasi, rumah di Cengkareng, untuk pelayanan di Cengkareng atau kerja di Cengkareng, saya takut. Saudara-saudara, ketekunan, kesabaran, kunci keberhasilan. Hidup dalam kebenaran, saya sepatutnya. Setiap orang yang ada di dalam Kristus itu dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan yang tidak berdosa dijadikan kita berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Dikaiosone itu yang salah jaga benar. Enggak ada itu ajaran di teologi manapun yang mengatakan bahwa orang yang tidak benar dibenarkan karena Kristus. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kebenaran. Yang saya katakan, lebih baik kita melakukan kebenaran daripada kita hanya mendengar kebenaran. Makanya saya lihat Yusuf digoda istri Potifar, dia lari, dia ambil keputusan untuk dia hidup dalam kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran itu perlu ada sebuah komitmen, perlu sebuah keputusan untuk lari. Kalau tidak lari, saudara, Yusuf tidak akan mungkin bisa jadi raja. Sekalipun akhirnya dia dipenjara lagi. Dikatakan dalam Alkitab, orang yang suka damai akan mendapatkan masa depan. Oleh sebab itu, mari kita sadar Tuhan memberikan visi dan misi dalam hidup ini. Visi dan misi kita yaitu kerajaan Allah. Untuk itu mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita perlu visi dan misi, kita perlu ketaatan, kita perlu penyertaan Tuhan, dan kita perlu hidup dalam sebuah kebenaran. Amin.